tutorial implementasi work order untuk fixed plan. Kemudian sign in. Oke, ini adalah menu utama JDE. Masuk ke admin.kuala.hub, Enterprise Asset Management, Work Order, kemudian masuk ke Fixed Plan Work Order, dan kemudian di sini ada dua menu, yaitu Create WO atau Create New WO, dan ini untuk WO Review atau Update WO, Create WO. Oke, jadi menunya adalah admin.kuala.hub, Enterprise Asset Management, Work Order, kemudian Fixed Plan Work Order, dan Create WO. Ini adalah tampilan dari screen dari Create Work Orders untuk Fixed Plan. Ke dokumentasi project ini dulu, implementasi modul. Yang pertama adalah tujuan implementasi atau objektif dari implementasi ini adalah, kemudian proses work order pada AKT Fixed Plan. Ini adalah standar one cycle process WO atau satu siklus proses WO yang standar. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah membuat WO baru, yaitu membuat header WO dan nomor WO baru yang pertama. Kemudian membuat atau menginput part detail pada WO tersebut, part detail dan labor detail. Setelah itu baru melakukan WO issued yang dilakukan oleh tim warehouse, dan yang terakhir yang paling penting juga adalah menutup atau mengupdate WO. Ada 2 macam maintenance. Jenis maintenance yaitu unscheduled atau tidak terjadwal, dan maintenance yang terschedule atau terjadwal, yaitu terdiri dari schedule backlog dan schedule PM atau regular. Membuat WO baru, klik add. Ini adalah tampilan dari untuk membuat WO baru atau header WO. Pertama adalah unit number. Untuk yang kita harus isi adalah unit number. Unit number kita bisa cari atau gunakan alat bantu. Nah, untuk unit number kita bisa menggunakan unit number. Ya, di sini adalah tampilan dari equipment number. Kita menggunakan unit number, misalnya adalah dimulai dengan CSB 2 bintang. Ini bintang untuk menunjukkan karakter, semua karakter. Kalau kita klik find, maka akan muncul semua unit yang ada di sini. Contohnya ini adalah unit yang kita akan coba buka. Akan kita pilih adalah unit misalnya adalah conveyor 1. Conveyor 1 itu adalah ini ya. Ada C, CSB 002B. CSB 002C. Select, pilih. Kalau kita sudah tahu nomor unitnya, kita bisa langsung
ketik nomor unit tersebut. Nah, ini cara membuatnya. Kita tunggu ini. Kemudian yang wajib kita isi adalah description. Description ini disebut dengan jenis kerusakan. Apa kerusakannya? Nah, ini contohnya, ini adalah kerusakan yang unscheduled. Maka kita ketik unscheduled, misalnya unscheduled conveyor. Ini tadi adalah conveyor 1 ya. Conveyor 1. Misalnya ini. Nah, dimulai dengan unscheduled. Ini kita standarkan seperti penulisan seperti ini. Kemudian misalnya nama kerusakannya atau failure description-nya adalah misalnya unbalance misalnya ya. Unbalance, tidak balance ya. Unbalance tile pulley umpama ya. Tile pulley. Ini contoh ya. Pulley. Seperti tulisannya ya. Oke. Oke, dia langsung huruf besar. Kemudian yang kita harus isi juga hanya ini yang kita isi, jadi unit number, description, failure description yang harus diisi untuk pertama kali ya. Kemudian kita masuk ke tab accounting. Tab accounting, kita masuk ke tab accounting. Kita tunggu. Oke. Yang kita input ini bisnis unitnya adalah infra INF 001 ya, itu sudah yang ada sekarang berjalan. Kemudian subsidiary ini cost code-nya, subsidiary ini cost code-nya. Kita untuk membuka, kita gunakan alat bantu itu untuk mencari. Ya. Sementara kita cari, ini kita akan mencari cost code ya, cost code-nya. Kita input infra di sini. Nah, kita bisa menggunakan kolom ini bintang, misalnya contohnya ini kita conveyor ya, ini sudah saya ketik sebelumnya. Jika saya klik find, maka semua yang ada tulisannya conveyor. Nah, ini akan kita pilih. Contoh aja ya, kita akan pilih yang cost code-nya ini ya. IFR 001 77300 ini berarti material ya. 415.000 ini cost code-nya. Oke. Seperti aja caranya. Oke, jika sudah tinggal klik OK. Maka akan membuat sebuah WO baru. Kita tunggu nomor WO-nya berapa. Dia akan membuat sebuah WO baru. Ini create WO change status. Dia pertama status yang dibuat adalah FA, artinya requested. Jadi kalau kita ingin memasukkan catatan, klik OK. Nah, ini adalah nomor WO yang baru. Kalau kita cancel, ya, ini nomor WO yang baru. Dia akan muncul di bawah. Di daftar ini muncul WO yang baru. Saya klik find dulu, maka akan muncul WO yang baru tadi. Ini yang baru ya, yang kita baru buat. Kemudian ini ada tanggalnya, belum, ini tanggal yang dibuat. Ya, belum dilengkapi semua ya. Ini contoh satu WO. Oke, kita sudah membuat nomor WO tahap pertama. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan memasukkan part detail, part aja apa saja yang ada di situ. Baik, kita sudah membuat satu WO tadi, nama nomornya adalah 14.00048. Nah,
kita klik tandai ini ya, kita bisa maximize screen-nya atau maximize grid-nya kalau kita ingin melihat besar ya grid-nya. Header-nya kita lepas supaya kelihatan. Nah, di sini ada row parts detail. Kita akan menginput parts apa saja untuk WO ini. Nah, ini adalah nomor WO-nya tadi ya. Kita pertama parts-nya apa saja. Kita bisa menggunakan alat bantu atau visual assist ini untuk mencari jika kita tidak tahu namanya. Umpama kita cari di sini. Nah, khusus untuk part number-nya, part number khusus untuk item atau kode barang. Di kita item number ini adalah kode barang. Kita menggunakan mulai huruf F ya, F1. Kalau saya ketik F1 dan saya klik find, maka semua yang berhubungan dengan F1 bla bla F1 ini ya akan muncul semua. Umpama saya ingin menggunakan contoh ini sharp ya, misalnya contoh sharp, contoh aja ini ya, sharp bintang ya, untuk mencari nama atau kode barangnya ya, saya tambahkan ini. Belum ada ya, mungkin ini salah tulis ya, atau oke. Ini mungkin di kode barang ya, nggak ada itu. Atau saya contohkan yang lain. Coba klik find, kita pilih. Kita bisa buka yang tambahan di sini. Umpama kita masih ada lagi ini ya, untuk melihat kita menggunakan itu. Umpama kita pilih Oke, kita menggunakan ini umpama ya. Satu ini. Select, ini nomornya adalah F10023. Ini umpama yang diperlukan ya untuk work order ini, satu part ini. Maka akan muncul spare part-nya di sini kelihatan. Oke, berapa quantity yang dibutuhkan? Umpama 1 ya. Tanggal berapa dibutuhkan? Mungkin karena ini unscheduled berarti hari ini ya. Nah, tanggal 21 hari ini. Kemudian ada lagi yang kita butuhkan, misalnya kita buka lagi di sini umpama ya, kita percepat saja. Kita buka ini umpama tadi F1 ya, F1 bintang. Kemudian kita klik find di sini. Kita mencari nomor item master atau kode barang dan part numbernya ya. Umpama kita klik ini next-nya. Kita pilih umpama, nah ini kita akan pilih secepatnya aja ya. Yang nomor ini F10013 ini bearing ya, kemudian adaptor bearing contoh aja 15 shield ya. Ini 3 ini kita akan ambil. Kita pilih dulu yang bearing, kita select ya. Select bearing ini, kita misalnya membutuhkan satu bearing ya, hari ini juga dibutuhkan karena mau dipasang. Kemudian ini adalah misalnya 14 tadi ya. Nah, kita nggak usah buka karena udah lihat. Saya ini butuh dua item, 2 pieces atau 2. Kemudian yang ketiga ini saya ini membutuhkan juga 2 ya. Contoh ya. Select. Oke. Ini item yang dibutuhkan. Nah, setelah itu selesai, kita klik OK. Oke. Maka kalau saya klik find ya. Selain itu, umpama saja ini kita juga ingin memasukkan data mengenai labornya atau jumlah jam kerjanya. Ini adalah labor detail. Tapi ini hanya contoh ya. Selama ini kita masih belum aktifkan. Tapi bisa kita gunakan labor detail. Umpama dalam proses pekerjaan ini
dalam proses work order ini kita membutuhkan, misalnya dibutuhkan tenaga 1 orang mekanikal umpama ya, itu berhubungan dengan mekanik. Ini kita sebut di sini mekanikal, seorang tenaga mekanik ya, mekanik umpama ini contoh ya. Butuh waktu mekanik itu bekerja dalam melakukan pekerjaan ini 6 jam. Oke. Ini kita bisa estimate hours, estimated hours-nya sekitar. Kita belum masukkan rate-nya sehingga dia tidak ada rate-nya. Kita masukkan rate, maka akan muncul actual rate-nya. Di sini ada rate-nya di sini ya. Piece work rate. Kalau kita masukkan harga di sini akan masuk harganya. Kemudian kita tidak masukkan, maka dianggap ini hanya sekedar catatan. Kita mungkin masukkan juga tenaga, misalnya tenaga laborer ya, tenaga helper misalnya, tenaga laborer. Oke, kita tenaga ini tenaga misalnya ini helper ya, tenaga helper membutuhkan 6 jam. Oke, saya juga ini contoh ya, kita bisa tidak melakukan ini kalau kita tidak tahu ya. Kita membutuhkan tadi juga rigger misalnya. Nah, rigger dengan crane rigger. Kita akan bisa tambah. Ini contoh ya. Oke. Rigger ini namanya crane dan rigger. Oke. Ini membutuhkan hanya 2 jam ya. Nah, oke, ini tenaga. Oke. Ini baik, kita klik OK. Oke, sudah selesai. Oke, klik fine, sudah ya. Nah, jika kita ingin melihat work ordernya, kita klik, tandai ya, ini, diklik ini, di highlight atau ditandai ini, klik. Kemudian kita masuk ke sini. Di sini ada print WO. Kita buka print WO. Kita cek WO yang sudah kita buat tadi dengan di print WO tersebut. Oke. Kita tunggu ya. Kemudian cuman klik OK saja. Dia akan memprint ke PDF. Baik, di mana hasil printingnya itu? Dia disimpan atau di pull di view job status. Paling bawah ini ada view job status. Nah, ini nama servernya, kita buka dulu. Dia disimpan di server ini, JDE app1, alamat JDE-nya. Nah, ini adalah filenya yang teratas ini, yang paling atas. Lihat jamnya ya, jamnya yang sesuai dengan jam ada yang di bawah ini, jam 15. Kemudian ini kita buka, lihat view PDF. Open ya. Ini WO yang baru kita buat tadi, WO unscheduled. Nah, kita akan lihat ini, kita akan bisa perbesar. Oke. Nah, ini kita lihat, ini order number-nya tadi, ini description-nya ya. Ini nomor WO-nya, ini cost code-nya ya. Ini namanya header-nya. Header-nya yang inilah yang disebut dengan header.
kemudian ini adalah detailnya, parts detailnya, ini adalah parts detailnya, belum dilakukan issued, dilakukan inventory issued ya. Kemudian ini adalah tenaga kerjanya, ini WO ini ya. Baik, tahap berikutnya adalah kita melakukan WO issued, tahap ketiga. Oke, kita tutup ini WO nya, kemudian kita masuk ke menu di inventory. Sini modul inventory ada, di sini ada daily processing, kemudian kita di sini ada WO issued. Kita akan issued WO nya ini karena sebelum saya lakukan WO issued ini, saya mau sedikit gambarkan bagaimana proses dari unschedule. Nah, unschedule, WO unschedule itu kita mulai setelah ditemukan ada kerusakan di unit atau di alat, maka yang pertama dilakukan adalah membuat WO header ya, yang mana description-nya ditulis unschedule, kemudian ini kerusakan atau tindakannya apa. Berikutnya adalah mengambil barang atau spare part yang ada di gudang, mengambil barang spare part. Nah, setelah barangnya ini diambil, ini adalah nomor referensi atau nomor WO tadi. Contoh aja ini ya, ini sebagai contoh, for sample only. Jadi ini adalah form manual untuk pengambilan barang di sebagai tanda bukti pengambilan barang. Setelah itu baru melakukan input WO part detail dari berdasarkan ini informasi yang diambil ini, misalnya bearing seal, kemudian adapter slip ini diinput ke dalam part detail ya. Setelah itu baru dilakukan enter WO issued. Nah, yang sekarang kita akan lakukan adalah enter WO issued. Oke, ini kita ketik nomor WO nya tadi, kemudian kita klik find, maka akan muncul WO yang itu. Kemudian select, kita pilih. Nah, kita melakukan issued setelah dari pengambilan di gudang dengan menggunakan tanda bukti MRF tadi. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini kita masukkan ini pilihan issue 1 atau 0. 1 artinya kita issued ya, 0 itu artinya tidak ya. Jadi ini buka tutup ya, artinya ya 1 kita issued item ini. Account numbernya adalah, nah ini yang kita harus ambil dari sini. Kita cost code atau account numbernya kita menggunakan alat bantu itu. Oke, bisnis unitnya ini IFR 0001 ya. Ini tadi contohnya kita contohkan tadi conveyor ya. Conveyor ini sudah saya ketik, dia ingat sebelumnya conveyor, maka semua yang dimulai dengan conveyor akan muncul. Baik, kita akan pilih yang 77300, select ya. Sesuai permintaannya tadi kita order 1 ya, maka kita issued 1 ya. Kita bisa tidak issued ya. Kemudian yang berikutnya adalah bearing. Ini kita tinggal ketik, dia mengingat bearing tadi dia butuhkan 1 juga ya. Nah, kemudian adaptor slip ini
Ini kita satu, sorry, ini satu ya, ini juga ya, ini kita ternyata butuh dua ya. Oke. Nah, sedangkan yang ini codable ya, kita tidak isut tidak apa-apa, tidak jadi kita isut. Nah, jadi kita isut hanya 3 item saja. Oke, setelah itu kita klik OK. Oke. Oke. Kalau saya select lagi, contoh, saya buka kembali, dia akan berubah posisinya. Di sini kelihatan sudah dilakukan isut ya. Tadi diisut sebanyak 1, 1 dan 2, dan ini tidak diisut. Oke. Kita cancel. Baik, kita kembali ke menu ini tadi ya, create WO. Menu yang dari sini ya. Kita kembalikan menu ini, bisa kita maximize kembali menunya dengan cara kita perbesar kembali. Oh, ini ya, kita kembalikan menunya seperti awal. Ini tampilan headernya bisa kita hide ya. Nah, ini yang kita isu tadi. Kita mau misalnya memprint kembali WO ini, kita buka row, di sini adalah kita buka ini print WO. Kalau kita buka itu, maka akan kita lihat bahwa dalam WO nya nanti kita klik OK saja. Oke, nah kita mau untuk membuka di mana hasil printing ya, kita akan buka di view job status. Selalu di view job status. Semua hasil printing yang dalam bentuk PDF atau CSV atau Excel itu dimasukkan di view job status. Buka, select. Baik. Ini kita buka view PDF. Open. Kita lihat ini sudah diisut ya. Tadi kita isut. Nah, yang diisut inilah yang menjadikan actual cost-nya. Jadi WO ini adalah akan menjadi history ya. Kemudian kita kembali ke work order sini ya. Kita membuat WO baru kembali, sebuah WO baru. Maka untuk membuat WO baru adalah kita dari menu ini klik, jadi dari admin Qualin.to-hub, kemudian Enterprise Asset Management ya, kita buka di sini, kemudian masuk ke ke work order, ke fix plan work order ini, kemudian create WO. Ini adalah create WO. Nah, kita akan buat satu lagi, klik add untuk menambah sebuah WO baru. Oke. Pertama yang kita masukkan adalah nomor unitnya. Anggap kita cari yang unit lain ya. Kita misalnya menggunakan crusher yang lainnya, unit yang lain. Untuk mencari nomor unit seperti tadi, atau ini kita misalnya menggunakan, kalau saja kita hanya klik find saja tanpa ada filter, maka akan sangat lambat. Maka kita harus filter. Ini contoh ini yang kita gunakan tadi ya. Ini contoh, ini adalah crusher ya. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Contohnya kita menggunakan
cluster 2 umpama ini ya, contoh aja ya, cluster 2 misalnya ini, select. Oke, kita pilih itu secara otomatis. Secara otomatis dia akan mengisi semua ini. Kita tinggal menambahkan description dari ini work order atau tipe work order ini. Misalnya adalah backlog. Kerusakannya contohnya misalnya oke, ini backlog secondary ya, secondary dari misalnya ini secondary crusher tadi ya, secondary crusher CR2. Oke, ini misalnya itu. Kemudian payloadnya misalnya loose-nya adalah loose dalam kurung contoh ya, ini contoh gigi ya, gigi roll ya, crusher. Nah ini contoh ya, ini backlog artinya sebuah WO schedule yang dischedulkan, schedule backlog. Oke, masuk ke accountingnya, kita masuk ke accountingnya. Sama seperti tadi, kita harus masukkan cost code-nya. Oke, kita masukkan ini cost code-nya dan masukin juga cost code-nya ini. Oke, kita bisa menggunakan ini, select. Setelah ini kita klik OK dan dia akan meng-create sebuah WO header yang baru. Ini baru WO headernya. Nah, oke, ini sebuah WO header nomor BO-nya ya, yang baru. Klik OK. Ini nomor WO-nya 144000049. Saya oke, kemudian kita cancel, klik cancel. Kemudian kita klik find, maka di paling bawah ini akan yang baru ini ya, yang baru, yang terbaru, yang tadi kita buat. Selanjutnya kita akan mengisi part detail. Baik, untuk WO backlog atau schedule backlog, maka pertama adalah meng-create sebuah nomor header WO baru yang description-nya adalah BLG atau backlog, kemudian nama kerusakan atau tindakannya. Kemudian hasil dari analisa di lapangan, maka akan diinput parts yang akan dipakai. Jadi kita akan melakukan input parts yang akan dipakai dan juga labor jika diaktifkan. Nah, selanjutnya adalah membuat PRF manual jika parts tidak tersedia di gudang atau di warehouse. Ya, ini adalah best practice-nya adalah WO adalah tools atau alat bantu sehingga tim processing tidak perlu lagi mencek atau bertanya mengapa parts ini dibeli, analisa historinya dan lain-lain. Nah, kemudian setelah
Jika barang itu sudah diterima di site setelah dibeli, kemudian barang itu diambil dan dipasang. Ini contoh pengambilan sebagai bukti pengambilannya setelah barang itu dibeli. Nah, ini yang untuk backlog ya, schedule backlog. Setelah itu dilakukan enter WO issued, dan yang terakhir adalah closing WO. Nah, kita akan melakukan tahap input part detail. Input part details, masuk ke WO-nya tadi, kita highlight atau tandain, kemudian kita masuk ke parts detail. Oke, untuk mencari parts-nya kita menggunakan alat bantu ini. Misalnya kita cari, harus ada kodenya. Jika kodenya belum ada, maka harus dibuat terlebih dahulu kode barang. Untuk kode atau item masternya, nomor item numbernya, ini kita bisa menggunakan F1 bintang. Kita bisa menggunakan F100. Ini juga bisa, sama aja. Artinya yang diawali dengan, nah, contoh kita menggunakan ini ya. Kita membeli ini welding gloves dulu ya. Contoh, kita langsung aja anggaplah ini, kita ini dulu ya. Ini yang akan kita gunakan, ini dan ini ya. Contohnya, jadi F1001, F1002 dan ini welding electrode-nya, welding rod-nya atau welding electrodes-nya. Kemudian ini contoh ya. Ini berapa kilo yang kita butuhkan untuk perbaikan ini. Untuk perbaikan dari gigi roll crusher ini di dalam WO ini. Nah, contohnya kuantitinya anggaplah kita membutuhkan misalnya 10 kilo. Jadi F ya, itu tulisannya F itu saya 10 kilo ya. Dibutuhkan tanggal berapa? Anggap ini bulan Desember, sebulan kemudian, tanggal 21 Desember ya. Kemudian ini tadi satu itu adalah untuk barangnya adalah welding gloves ya, dia butuhkan karena ada 3 orang yang melakukan pengelasan itu. Kemudian dia dibutuhkan juga tanggalnya sama, 21 bulan depan. Nah, kemudian misalnya ini ada lagi yang F2 ini grinding disknya untuk menggrinding. Tadi ini kode barangnya itu, kita anggaplah ini membutuhkan 5 biji. Ini kita gunakan bulan depan. Select. Oke. Setelah itu selesai. Fine. Nah, anggap barang itu sudah datang. Asumsi ya, ini kita membuat contoh bahwa barang yang kita mau lakukan perbaikan ini, item barang sudah datang dan kita akan melakukan WO issued. Maka kita masuk ke menu ini, kita tutup dulu. Jadi masuk ke inventory ya, menu inventory ini, masuk ke menu inventory, diklik di buka, kemudian masuk ke daily processing. Di sini ada WO issued. Nomor WO-nya tadi adalah 14 ini 9 ya, 140049. Kita klik find, maka ini adalah item yang kita akan issued. Select. Baik, ini satu ya. Tadi mesannya 10 kilo ya, ini kilo ya, satuannya ini kilo ya, cutlassnya kilo. Anggaplah tadi nomor itunya, saya lupa ininya, nomornya kita harus buka ini. Tunggu, kita cari cost code-nya dulu.
Oke, code-nya tadi sorry. Define. Ini code-nya kita pilih. Kita isut 10 kilo. Kemudian yang item keduanya ini 1 juga. Kita isut umpama nggak jadi kita isut itu ini kita isut cuman ini 3 ya. Di ordernya kita isutnya cuman 2 saja, 2 EA globesnya. Kemudian umpama ini 1, kita isut, ini kita bebankan ke cost code ini, kita isut 5. Oke. Setelah selesai, kita klik OK. Baik, umpama kita ingin memasukkan gambar atau attachment pada WO, kita bisa memasukkan, misalnya contoh WO yang terakhir ini, kita ingin melakukan nambahkan attachment. Kita open dulu, klik, select. Attachment bisa berupa teks atau informasi, atau misalnya PDF bisa, atau gambar misalnya. Ini order detail, planning, classification, accounting. Di sini ada attachment. Misalnya kita buka attachmentnya. Nah, di sini kita bisa form, kan? Kita masuk ke sini. Oke, setelah kita melakukan WO isut, maka yang terakhir adalah kita melakukan WO update atau menutup WO. Nah, tahap ini adalah tahap keempat yang cukup penting. Di sini kita akan melakukan WO review atau update atau re-update, close atau cancel WO. Ini bagian penting agar WO berjalan dalam satu cycle. Kita masuk ke Enterprise Asset Management, sini work order, kemudian kita masuk ke Fixed Plan Work Order. Di sini adalah WO Review. Yang terakhir adalah menu WO Review. Di WO Review ini kita akan mereview semua WO yang ada. Kalau kita klik Find, maka akan muncul semua WO yang telah dibuat. Ini kita bisa memfilter WO ini berdasarkan tanggal umpama ya, misalnya tanggal hari ini yang kita mau masukkan, atau kita berdasarkan kalau ini akan banyak, maka kita akan bisa memfilter WO ini yang ada di sini. Kita lihat yang kita buat tadi ada 2 buah, yaitu WO nomor 00448 dan 0049. Contoh kita buka yang 14.0048. Ini kita akan review WO ini. Kita tinggal buka ini di select, pilih ya. Nah, kemudian kita akan masukkan update informasinya. WO ini sudah completed. Kita asumsikan bahwa WO ini sudah completed, maka kita akan masuk ke planning, tab planning, maka kita akan masukkan, sebelum dia masuk ke, kita akan masukkan ini completed. Nah, ini kan masuknya completed, ini part completed. Jadi
path completed, atau ini completed. Kita akan completekan WO ini. Select. Oke. Dan sudah komplit 100%. Actual hours-nya ini estimate-nya tadi ya 14 jam. Actual hours-nya mungkin sekitar 8 jam ya. Kita oke. Kemudian kita klik OK. Oh, ini tidak bisa langsung ya lompat. Benar, status not in flow. Status not in flow status ya. Kita tidak bisa lompat, dia harus masuk ke approve dulu. Karena ini FM ya, di sini tidak ada FM. Jadi ini harus bisa, sorry ya, pindah ke approve dulu. WO-nya di approve dulu. Approve. WO-nya ini sudah approve. Kemudian kita harus rubah WO-nya ini dari WO-nya ini approve ya, yang tadi kita approve ini ya. Kita harus masuk, klik lagi approve ini, yang WO ini, karena dia tidak bisa langsung lompat. Kita select, baru ini di update kembali atau re-update namanya. Nah, masuk ke planning. Nah, masuk ke sini. Oh ya, actual tadi hours 8 umpama 8 jam. Ini sudah completed 100 jam. Ini update-nya hari ini. Kemudian ini kita rubah menjadi FG. Ini approve menjadi ini FG ke FM completed ya. Atau FM completed. Kita select. Artinya WO ini sudah completed, dan itu harus dilakukan agar dia WO dalam satu siklus. Setelah dibuka, kemudian dia ditutup, apakah dia completed, apakah dia itu completed atau cancel jika WO itu di cancel. Oke, kemudian ini completed, klik OK. Oke. Dan kita klik fine. Maka WO itu berubah menjadi completed. Sedangkan WO yang satunya ini, yang paling bawah ini adalah WO backlog untuk perbaikan gigi crusher yang looseness ya, longgar atau lepas ya. Nah, ini istilahnya. Kemudian kita select, contoh aja, ini harus kita approve dulu, atau dia statusnya bisa juga waiting paths tapi belum complete. Nah, ini masuk ke planning. Oke, saya ini sudah berjalan. Kita masukkan tanggal. Ini saya ini berjalan anggap 20% sudah. Kemudian ini requestednya berubah menjadi approve dulu. Kita rubah approve dulu. Klik approve, select. Oke, ini ternyata sudah approve. Kemudian kita select lagi. Kita akan rubah statusnya waiting paths. Dari approve kita statusnya kita masukkan status adalah waiting paths.
ya. Ini actual hours-nya belum ada ya, baru estimate hours. Oke, kita masukkan di sini yang completed ya. Ini masih saya masih 50% ya tadi. Ini jangan, sudah itu ini masuk ke waiting part statusnya. Oke. Kita bisa refresh menu, kita refresh dulu menu, kita kembalikan, kita masuk ke untuk melihat cost inquiry ya, masuk ke admin calendar.hub, menu ini, admin calendar.hub, kemudian enterprise asset management. Di sini ada inquiry ya, inquiry. Di sini ada cost inquiry. Pertama kita buka dulu ini work order cost inquiry. Order number yang tadi adalah 1400, nomornya adalah yang pertama tadi 48. Kita klik find, maka akan muncul berapa biaya dari cost ini, dari work order ini. Kita lihat ini, materialnya adalah ini, sudah diisut, dan ini total biayanya, cost-nya ya, costnya ini, cost code-nya. Ini untuk WO yang satu tadi ya. Kemudian kalau mau kita buka yang WO nomor 49, kita buka, ini biayanya, totalnya, ini jumlah, ini welding rod-nya, gulps-nya, ini harganya, ini rate-nya atau harganya, ini kuantitinya yang diisut ya, unitnya, ini code-nya. Oke, kita close. Kita juga bisa melihat cost report yang ada di sini di view job status. Kemudian kita masuk ke select, misalnya yang ini kita buka view CSV, kita buka, open. Nah, file ini masih dalam file CSV, bukan dalam bentuk Excel. Untuk merubah dari CSV ke Excel, blok satu bagian ini A, kolom A, sini data, text to column, kemudian next, ini pastikan delimited, next, koma, finish ya. Ini adalah unit yang ini adalah cost dari unit unit ini ya. Ini untuk melihat unit ini, costnya adalah seginilah jumlahnya, biayanya. Ini kan bisa dilihat. Sedangkan untuk WO yang tadi, yang kita buka yang terakhir ini yang terakhir, tapi ini akan ngumpul ya, ini yang 48 ini yang kita buat tadi. Ini jumlahnya, ini jumlah dari kuantitinya. Oke. Sedangkan yang WO yang lainnya ini, yang satunya. Itu. Yang kita buat isut tadi. Ya, ini namanya plan cost and revenue, plan and cost revenue dissection report. Oke. Jadi kalau kita bisa save, kalau kita mau save, kemudian yang satunya adalah kita buka
view CSV. Oops, jangan salah ya. File CSV. Oke, hasilnya ini total costnya, ini untuk ini unitnya. Oke, kemudian saya tutup ini, close.